Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat, semangat, dan berprestasi untuk kita semua ya. Pagi ini kita akan belajar masih di tema 1 ya, subtema 2 muatan pelajaran IPS ya. KD 3.2 tentang keberagaman di Indonesia ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman budaya, ada alat musik, ada juga tarian serta suku bangsa ya. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Mari kita belajar bersama-sama dan kita simak penjelasan berikut ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pelajaran hari ini ya. Jadi tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Khususnya untuk muatan pelajaran IPS ya. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS ya. Di KD 3.2 dan 4.2, yakni tentang keragaman agama di Indonesia dan juga perayaan Hari Besar Keagamaan. Oke. Jadi keragaman agama di Indonesia ya. Kemarin kita sudah mengetahui tentang keragaman sosial yang ada di Indonesia ya. Ada keragaman budaya, keragaman etnis, dan sekarang kita akan mempelajari tentang keragaman agama ya. Tentu di kelas kita pasti memiliki teman yang berbeda agama ya. Di Indonesia sendiri itu mengakui adanya 6 agama, yakni agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan juga Konghucu ya. Seperti kita lihat di gambar ini ada keberagaman agama ya. Ada yang beragama Islam, ini memakai mukena yang perempuan. Kemudian ada yang agama Hindu, kita lihat di sini. Ada juga agama Buddha ya. Kemudian ini ada Konghucu, kemudian yang dua ini adalah Kristen dan juga Katolik. Oke, kita pelajari satu per satu. Oke, kita lihat di sini ada gambar di belakang, ini adalah gambar masjid ya. Nah, berarti yang akan kita pelajari pertama kali adalah agama Islam. Nah, kitab suci agama Islam yaitu Al-Qur'an ya. Jadi agama Islam kitab sucinya adalah Al-Qur'an ya. Kemudian tempat ibadahnya di mana? Tempat ibadah agama Islam adalah di masjid, seperti di belakang ini adalah contoh tempat ibadah umat Islam yaitu masjid ya. Kemudian agama Islam itu memiliki beberapa hari besar keagamaan ya, diantaranya Idul Fitri. Kemudian ada Idul Adha atau sering dikatakan dengan Idul Kurban ya, seperti yang sudah beberapa hari yang lalu kita laksanakan ya, ditandai dengan penyembelihan hewan kurban, bisa kambing ataupun sapi ya. Kemudian ada juga tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah, kemudian ada juga Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini hari kelahiran Nabi Muhammad ya. Kemudian ada juga Isra Mi'raj, ini untuk agama Islam ya, hari besar keagamaannya, kemudian kitab suci dan juga tempat ibadah. Nah, selanjutnya ini kita lihat di belakang ini adalah gambar gereja Blenduk ya. Gereja Blenduk ini tepatnya di Semarang, Jawa Tengah. Kira-kira agama apa yang akan kita bahas setelah agama Islam? Ya, agama Kristen ya. Agama Kristen itu kitab sucinya adalah Alkitab. Kemudian tempat ibadahnya itu di gereja. Sedangkan hari besar keagamaannya ada Natal,
kemudian hari Jumat Agung, hari Paskah, dan juga kenaikan Isa al-Masih. Ini untuk agama Kristen ya, tentang kitab suci, tempat ibadah, dan juga hari besar keagamaan. Nah, ini kalau kalian berkunjung ke Semarang, ini juga merupakan tempat wisata yang ada di Semarang ya. Ini untuk tempat ibadah agama Kristen ya. Tentu saja tempatnya dibedakan kalau untuk tempat ibadah dan juga untuk tempat wisatanya. Selanjutnya, agama berikutnya adalah agama Katolik ya. Ini belakang ini ya. Ini adalah gereja Katolik yang ada di Roma ya, Italia. Nah, kemudian kitab suci agama Katolik yaitu Alkitab ya. Sedangkan tempat ibadahnya itu ada di gereja, dan hari besar keagamaan ada Natal, kemudian hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa al-Masih. Kita lanjut ke agama berikutnya yang ada di Indonesia, yaitu agama Hindu ya. Agama Hindu, kitab sucinya adalah Weda, kemudian tempat ibadahnya ada di Pura, hari besar keagamaannya ada Nyepi, Saraswati, dan hari Pager Wesi. Untuk agama Hindu ini mayoritas penduduk di Pulau Bali ya, kebanyakan itu agamanya adalah Hindu ya. Jadi kalau kita mungkin bermain ke Bali, kita banyak sekali melihat adanya pura ya di sana. Nih seperti ini, bangunan ini adalah pura ya. Jadi ini merupakan tempat ibadah untuk agama Hindu. Oke, selanjutnya kita ke agama berikutnya, yaitu, nah kita lihat ini adalah gambar dari Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur itu identik dengan agama Buddha ya. Agama Buddha, kitab sucinya adalah Tripitaka, kemudian tempat ibadahnya itu Wihara, sedangkan hari besar keagamaannya ada Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Kemudian kita lihat di sini, ini juga salah satu objek wisata religi di Kota Semarang ya. Ini adalah Sampokong atau kelenteng Sampokong. Lah, berarti kalau kita melihat Sampokong, berarti agama yang akan kita bahas di sini yakni agama Konghucu ya. Agama Konghucu. Nah, kitab sucinya adalah Sisuwujing, kemudian tempat ibadahnya yaitu di kelenteng ya, ini gambar kelenteng Sampokong tadi. Kemudian hari besar keagamaannya ada tahun baru Imlek, kemudian ada juga Cap Gomeh. Oke, setelah kita mempelajari tentang agama-agama yang ada di Indonesia, selanjutnya kita akan lebih mengenal perayaan hari besar keagamaan di Indonesia ya. Jadi kalau tadi kita hanya menyebutkan saja hari besar keagamaan yang ada di Indonesia, selanjutnya kita akan lebih mengenal sedikit tentang perayaan hari besar keagamaan di Indonesia ya. Jadi keragaman yang dimiliki oleh Indonesia itu salah satunya tadi adalah keragaman agama ya. Setiap agama memiliki hari besar masing-masing ya. Berikut hari-hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama Idul Fitri ya. Idul Fitri itu identik dengan adanya ketupat ya. Kemudian ada sayurnya biasanya opor. Nah, Idul Fitri itu adalah hari besar keagamaan yang dirayakan oleh umat Islam. Ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah. Kemudian
Umat Islam biasanya sebelum merayakan Idul Fitri itu berpuasa dulu selama 1 bulan, yaitu puasa Ramadan ya namanya. Itu selama 1 bulan penuh. Nah, kemudian setelah jatuh tanggal 1 Syawal itu nanti akan ada yang namanya Idul Fitri. Ketika hari raya Idul Fitri, umat Islam itu biasanya mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul. Bahkan yang di luar kota itu ada tradisi mudik ya, mudik lebaran itu biasanya pada saat Idul Fitri. Nah, ini adalah eh, hari besar keagamaan umat Islam, yakni Idul Fitri. Selanjutnya kita menuju hari besar keagamaan yang kedua, yaitu Natal ya. Natal itu hari besar keagamaan yang dirayakan umat Kristen dan Katolik setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan hari peringatan kelahiran Yesus sehingga dimaknai dengan penuh sukacita ya. Jadi untuk Natal ini biasanya identik dengan adanya Sinterklas ya, kemudian ada pohon Natal ya, dengan penuh sukacita karena memaknai kelahiran Yesus ya. Kemudian untuk yang berikutnya ini ada hari raya Nyepi. Nyepi ini hari besar keagamaan yang dirayakan oleh umat Hindu setiap tanggal tahun baru Saka ya. Jadi setiap tanggal tahun baru Saka, perayaan Nyepi ini didasarkan pada penanggalan Saka ya. Jadi setiap perayaan Nyepi umat Hindu berdiam diri di rumah ya. Jadi di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan juga introspeksi diri ya. Ini juga kalau kita lihat di Bali itu bahkan transportasi dihentikan ya. Bandara di Bali itu juga ditutup kalau kita melihat pada saat hari raya Nyepi ya. Jadi untuk menghormati umat beragama ya, khususnya yang ada di Bali supaya lebih khusyuk dalam perayaan Nyepi. Selanjutnya ada Waisak. Waisak adalah hari besar keagamaan yang dirayakan oleh umat Buddha. Perayaan Waisak sendiri di Indonesia biasanya dipusatkan di Komplek Candi Borobudur ya. Jadi pada saat hari raya Waisak itu kalau kita berada di Magelang, kita bisa melihat ya di sana perayaannya itu sangat meriah sekali ya. Dari berbagai negara bahkan datang ke Indonesia, tepatnya di Candi Borobudur untuk melaksanakan kegiatan keagamaan ini ya. Jadi sebelumnya itu ada pawai ya. Pawai kemudian dilanjutkan dengan kegiatan keagamaan tersebut. Kemudian yang terakhir ini ada Imlek ya. Imlek itu hari besar keagamaan yang dirayakan oleh umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Ini terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng ya. Ini tadi beberapa perayaan hari besar keagamaan di Indonesia ya. Ada Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak dan juga Tahun Baru Imlek. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara kita menyikapi keberagaman agama tadi ya? Bagaimana yang harus kita lakukan dengan adanya keberagaman agama tersebut? Yaitu kita harus saling menghargai dan menghormati ya agama serta kepercayaan orang lain agar tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera ya. Ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga ya, perbedaan agama, perbedaan suku ya, perbedaan ras tetap bersatu, disatukan oleh bangsa Indonesia ya. Oke, demikian tadi penjelasan tentang keberagaman agama di Indonesia ya. Terima kasih. Gimana anak-anakku sekalian? Sudah jelas ya tentunya tentang
agama yang ada di Indonesia ya. Semoga dengan adanya keberagaman agama yang ada di Indonesia ini kita tetap bisa saling menghargai dan menghormati antar umat beragama yang ada di Indonesia, khususnya dengan teman-teman kita bisa lebih menghargainya. Oke, demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat.